Baik teman-teman, kita bertemu di acara Genci Experience, yang sebenarnya ini adalah mata pelajaran ekonomi, kemudian dari tim kreatif kita, kemudian dikembangkan menjadi suatu pembicaraan atau sarasehan, ataupun Genci Talk seperti itu, dengan tema Plan Your Future, kemudian Build Your Career. Nah, pada sore ini kita kehadiran bintang tamu atau narasumber yang seorang profesional HR, atau kita sebutnya kalau mungkin zaman saya atau zaman bapak-bapak guru di sini itu HRD kayak gitu ya Pak ya, benar. Nah, beliau ini adalah Betul. profesional di bidang HR yang sudah berpengalaman secara bertahun-tahun. Secara lebih enak saya panggilnya Pak Suhada atau Pak Hada saja nih? Ada boleh, ada lebih Oke, singkat Pak aja Mas Hada. Bayu. Ya, Oke, Pak Hada. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan kenalkan di sini profil Pak Hada secara singkat. Nah, beliau ini adalah lulusan dari Universitas Hukum Ubaya di tahun 2000, yang aktif di organisasi nih. Beliau juga pernah menjadi ketua Senat, kemudian ketua OMKM, kemudian banyak sekali memenangi lomba debat ilmiah seperti itu. Kemudian meniti karir sebagai HR di PT BHS Tech di tahun 2003, kemudian pernah juga di Berokol, kemudian pernah di Vale Inco, kemudian pernah di Ador Energy yang kita tahu itu milik Menteri Kemenpar kita ya. Kemudian yang saat ya, ini di ya, ya. Resource. Nah, Betul. mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya perkenalkan Siap. mengenai Pak Hada. Nah, secara lebih lanjut, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya manggilnya apa nih? Teman-teman semua lah ya. Supaya saya masih merasa sebaya sama teman-teman gitu kan. Jadi tadi sebutin tahunnya itu mulai kerja tahun 2000 itu sudah, mungkin saya kerja lebih senior dari usia teman-teman gitu kan ya. Tapi jadi siang ini saya nggak bisa sharing Mas ya. Oh, belum bisa Pak? Iya Mas Bayu masih sharing sound tadi kayaknya. Mas Oke, bentar, saya bentar. coba. Kan bisa Silakan nih. Pak. Oke udah ya, oke. Oke, saya sih siang ini ingin bercerita saja, bukan presentasi, atau saya kemarin diminta lah sama Mas Bayu, dan ada Mbak Frenda juga ya, itu senior saya dulu di kampus sebenarnya. Jadi saya ingin sharing saja bagaimana sih perjalanan saya, karena terkait dengan CV, itu kan terkait dengan CV, terkait dengan planning. Kebetulan saya di HR dan saya ingin sharing lah perjalanan saya. Jadi ini lebih banyak cerita teman-teman semua, dan nanti silahkan kalau kita lebih banyak sharing session lah ya nanti ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama, plan your future, build your career. Oke, kenapa nggak mau lanjut? Sebentar. Nah, saya Suhada, tadi sudah sebutkan, saya seorang HR. Saat ini misi saya sih ingin membantu orang ya, bantu karyawan untuk bisa mencapai kapasitas mereka, kapabilitas mereka yang maksimal, dan tentunya membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan visinya. Jadi tadi berapa lama saya sudah kerja, total mungkin 22 tahun teman-teman ya, mulai dari lulus ya gitu ya. Dan selama itu saya di HR, dan bisa dibilang hampir di industri pertambangan seperti itu. Nah, ini ada pembukaan dulu nih gitu kan, yang membuat kita harus jadi aware gitu. Dan dulu sampai sekarang masih mengkuat inilah untuk diri saya supaya tetap belajar ya. Jadi ada yang bilang bahwa when you grow up you might not have a job. Nah, ini adalah statement pembukaan dulu nih, supaya kita semua aware ya bahwa apa yang kalian pelajarin sekarang mungkin 5 tahun ke depan tidak ada gunanya. Itu pertama. Yang kedua, kira-kira profesi pekerjaan yang ada sekarang sudah berubah semua. Kalau mungkin teman-teman bisa memperhatikan juga di sekitar kita sekarang, bagaimana terutama ketika COVID segala macam, hampir semua pekerjaan itu berubah gitu kan ya, jenis pekerjaannya. Jadi ini statement pertama yang perlu kita bukan nakut-nakuti, tapi inilah kenyataan gitu kan ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, saya punya
pingin kuis, dan ini dari saya ya, buat yang semua boleh ikut nih, semua boleh ikut nih. Karena ini akan relate dengan presentasi saya. Saya akan ada 5 pertanyaan. Nanti saya melalui Mentimeter. Semua boleh ikut, Mas Bayu boleh ikut juga nih, gitu kan? Karena ini akan Oke, mengetes teman-teman semua silakan nih. berpartisipasi Ya, ya. jadi nanti silakan partisipasi semua ya, supaya nyambung dengan presentasi saya selanjutnya. Saya stop share dulu, saya pindah ke sharing saya selanjutnya dulu sebentar. Jadi teman-teman disiapkan semua untuk pengertiannya gitu. Nah, kok sharing saya? Nanti pakai Mentimeter, silakan masuk ke menti.com, itu ada kodenya ya, dimasukkan di situ. Nanti menjawabnya melalui device-nya teman-teman semua. Kita tunggu, silakan mencoba. Bisa masuk? Masuk ke menti.com dulu, itu sudah ada 1, 2, baru 5. Jadi yang juara 1 atau tinggi skornya, saya akan berikan 500.000. Oke teman-teman silakan untuk join. Sayang banget nih, lumayan banget juga kan untuk nambahin teman-teman. Jadi di sini kita bisa dapat ilmu, terus ada kuis yang menarik tuh. Dan di sini saya tidak melihat guru atau peserta ya, pokoknya semua peserta boleh ikut nih ya. Ini this is a free competition gitu kan, gitu maksud saya, supaya seru gitu kan. Ya, kalau guru kalah ya kira-kira harga dirinya gimana gitu kan. Bener Pak. Ya, oke teman-teman guru jangan mau kalah, dan teman-teman siswa juga. Inilah namanya kompetisi di dunia kerja kayak this gini. This is the real world gitu kan. Jadi ini exercise gitu sebenarnya. Saya pingin kita exercise lah gitu kan ya, bahwa dunia nyata itu seperti itu gitu kan. Kesempatan datang, kita nggak pernah tahu siapa yang paling ready, ya dia akan dapat anyone gitu kan. Gitu. Ceritanya gitu nih simulasinya. Jadi teman-teman silahkan join nih. Saya lihat Sudah? dari partisipan Baru 13? ada 20, yang bang baru 12 ya. Berarti baru harusnya 19 orang kalau semua gabung nih. Ayo kalau mau ikut kita tunggu 2 menit lagi lah ya, sampai 2 menit lagi, 15-16 di jam saya kita mulai. Tidak mau ikut ya sudah, kita tinggalkan gitu kan ya. So, oke. Bisa ikut 14, 1 menit lagi. Ayo, baru 14 orang nih yang ikut berkompetisi. Ini teman-teman teman yang lain belum gabung, silahkan diajak bergabung di Zoom. Kemudian setelah bergabung bisa ikut di Menti. Oke, sudah 16. Oke. Tinggal dikit lagi, 1 menit lagi. orang yang punya nyali untuk ikut. Iya. Oke, sudah habis ya waktunya ya. Kita mulai. Silakan siap-siap. Kita mulai pertanyaan pertama. Mana kita? Oke. 15 detik. 3, 2, 1. Wow. Oke. Hanya 4 yang benar. Oke, hanya 4 yang benar. Oke, kita mulai lagi. Pertanyaan kedua. Siap? Ayo, ada yang garuk-garuk kepala. Siap? 3, 2, 1. Aduh.
Oke, 6 yang benar. Siap. Oke, berikutnya teman-teman siap. Duh, nggak mau. Oh ya. Nah, cuma 5 pertanyaan. Yang ketiga, ready? Oh, no. 3, 2, 1. Wah, oke. Keempat, masih ada kesempatan. Yang salah-salah. Oke. 3, 2, 1. Wah, cuma 4 yang benar ini. Waduh, gimana nih? Gimana nih? Aduh. Gimana nih? Waduh. Oke, teman-teman ngerasa nggak yang dapat poin paling tinggi nih? Nanti akan ada resumnya, Pak Bayu. Ada yang garuk-garuk Bayu, nih. tenang. Oke. Yang paling benar, yang paling cepat dan paling benar itu yang akan jadi juaranya. Kan dia bilang ada yang garuk-garuk, langsung matiin kamera semua nih Mas Bayu. Iya, Pak. Wah, ini agak benar. Oke, kita lihat siapa pemenangnya ya. Oke, and the winner is Jeng jeng. Kang Somai. Oke. Oke, siapakah Kang Somai? Boleh tampil ke depan? Oke, raise hand Kang Somai. Who's the Kang Somai? Raise hand, please. Kang Somai siapa? Oke. Boleh saya dipin sama dia dulu, saya mau ketemu bicara sama Kang Somainya pemenang Oke, raise hand hari Kang ini Somai. Yang 500.000. punya akun Kang Somai. Kalau tidak tampil, tidak bicara Saya sama saya, kita batalkan. Kang Somai Saya- itu. Bapak Yang mana? dari- Yang mana nih? Lah. Yang mana nih? Yang mana nih? Kang Saya Somai? Kang Somai itu. Saya Adri. Oh, Adri. Oke, Boleh. Adri. Boleh dipin Mas Bayu, saya sama Adri dulu, biar saya bincang-bincang sebentar sama dia. Silahkan. Oke, selamat. Apa namanya? Siapa Pak? Dipin bisa nggak dipin ya, biar kelihatan gede itu? Oke, sudah, Pak. Bisa. Saya juga boleh dipin juga, biar berdua sama dia. Sudah, ya. Pak. Sudah. Oke, gini kan. Gimana, Mas? Panggilnya siapa? Adri. Ini Ya, guru apa siswa ini? Tanya dulu. Teacher itu, Pak. Oh, teacher. Oke. teacher Pak. Teacher siap guru apa, Pak Adri? Mas Adri? Saya guru biologi Pak. Biologi. Oke. Iya. Terkait dengan bahasa Inggris sudah belajar berapa lama ya? Bahasa Inggris sebenarnya nggak tahu ya. Maksudnya nggak tahu berapa lamanya karena yang kalau secara formal sih pas kuliah aja ya pernah. Tapi Pas kuliah, setelah ya. itu nggak pernah belajar formal bahasa Inggris sih. Ya. Tapi sering baca bahasa Inggris atau apa? Atau nanti beruntung atau gimana tapi? Nah, kalau untuk baca sih lumayan suka sih baca-bacaan yang pakai bahasa Inggris sih, Pak. Gitu. Oke. Siap. Jadi tadi soal tadi itu gampang atau beruntung atau sudah belajar gitu. Itu soal tadi itu pernah ada ketemu yang soal seperti itu sih Pak gitu. Mas. Tadi juga takut apa agak ragu juga milihnya gitu sih sebenarnya. Siap. Ya. Oke, thank you. Itu dulu yang penting nanti saya akan masuk prestasi saya nanti related dengan situasi kuis ini sebenarnya. Oke, thank you Mas Adri ya. Kita kembali lagi. Sebentar, baliknya gimana? Mas Bayu bisa di-unpin dulu kita berdua. Nggak bisa. Gimana caranya ya? Ring pin. Oke. Nah, ini terus. Oke, saya balik lagi ke materi. Jadi selamat dong nanti Mas Bayu tolong kirim ke saya nomor rekeningnya Mas Adri ya, gitu. Atau itu saya langsung transfer dari saya. Ya. Oke, baik kita
Boleh dong kasih tepuk tangan buat pemenang tadi, gitu Oke, kan? give applause to Iya, Adri tepuk ya. tangan itu, Oke. gitu ya. Jangan Oke, lupa untuk thank share you. nomor rekeningnya Pak Adri. Ya, nanti biar Mas Bayu kasih ke saya. Oke, jadi Pajak hari ini Silver. saya mau cerita. Tadi sebenarnya saya dapat materi dari Mas Bayu ya, terkait apa-apa yang mau saya sampaikan, harus saya sampaikan ke siang ini. Oke, jadi ini mungkin mencakup semua sih ya, tapi saya akan sedikit-sedikit saja dan silahkan nanti kita lebih banyak ke diskusi. Kemarin saya diminta mengenai sebenarnya banyak passion dalam bekerja. Jadi saya ada beberapa agenda yang saya mau sampaikan di sore hari ini. Satu terkait passion. Dua, mungkin saya ingin sharing mengenai mindset ya, karena ini menurut saya paling penting juga. Baru technical karir tentang planning itu sendiri dan kurikulum vitae. Jadi itu beberapa hal yang saya mau sampaikan siang ini. Oke, sorry. Jadi pertama passion, apakah passion itu penting gitu kan? Dan saya setiap presentasi, jadi apa yang saya sharingkan ini saya pinginnya saya beri tanda tanya ya, karena saya pun masih mempertanyakan juga sebenarnya. Tapi saat ini saya memegang hal ini sebagai definisi yang saya pahami, tapi saya pun juga masih mempertanyakan terus gitu kan ya. Jadi teman-teman juga jangan percaya apa yang saya sampaikan gitu kan, tolong di-explore lebih jauh lagi seperti itu. Jadi kalau passion dengan dalam bekerja itu penting apa enggak gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih melihatnya karena saya hobi saya karate ya, saya pelajari bela diri karate Jepang itu dari SD dan SMP sampai sekarang masih latihan, jadi saya masih ke Jepang-Jepangan lah gitu ya. Jadi saya lebih suka dengan konsepnya Ikigai. Jadi setiap hari kita bangun pagi, setiap hari kita bangun itu mau ngapain sih sebenarnya? Kan itu pertanyaannya. Pernah kita bertanyakan hari ini bangun saya mau ngapain hari ini ya? Apakah sekedar melaksanakan kewajiban saya atau melaksanakan hal yang dipaksakan ke saya atau apa? Gitu ya. Jadi simple question, tapi menurut saya ini akan lebih mudah kita pahami daripada itu passion yang saya pun sendiri kurang memahami seperti itu ya. Gitu. Nah berikutnya yang saya mau sharing sendiri Ikigai itu kalau dari konsepnya sebenarnya pertemuan dari beberapa lingkaran ya. Jadi ada kebutuhan gitu kan ya. Jadi ini paling penting nih apa yang dunia butuhkan. Terus kita itu dibayar buat apa gitu ya. Kita dibeli profesi kita buat apa. Kemudian kita apa yang kita bagus atau kita kelebihan kita di mana gitu ya. Dan apa yang kita sukai. Jadi passion itu salah satu saja sebenarnya kan ya dari pencapaian Ikigai itu. Dia adalah pertemuan antara apa yang kita cintai dan apa yang kita punya apa namanya kita bagus dan kita baik gitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan juga bekerja dengan passion itu boleh-boleh saja, tapi kalau dunia tidak membutuhkan ya kita nggak akan dibayar gitu kan ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong karir dalam hal profesi, pada ujungnya kita itu dibayar karena atau kita mendapatkan return atau pembayaran dari apa yang kita deliver kan seperti itu. Ya. Ini kelas ekonomi kan tadi ya. Ya. Kelas Mas Boy ya, kelas ekonomi Kelas jelas ekonomi, kan ya. Pak. Jadi hukum pasarnya ada kan gitu kan ya. Hukum pasar itu jelas gitu. Jadi orang tidak membeli passion. Dunia ini tidak membeli passion. Dunia ini membeli output dari apa yang kita lakukan kan gitu ya. Jadi itu dulu mindsetnya awal nih gitu kayak kalau omong karir ya gitu ya. Gitu. Kalau nyambung semua antara passion dan itu dibutuhkan oleh dunia, nah itu rezeki lah ya. Tapi dunia tidak seperti itu selamanya. Itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sebenarnya kalau dari istilah Jepangnya ya. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang pingin dicapai dalam hidup ini gitu ya. Tapi saya mungkin mengambil yang simpel saja. Orang Barat itu kan menyimpulkan saja sebenarnya kan ya. Bahwa dalam karir itu ada 4 quality yang pingin dicapai untuk mencapai Ikigai. Melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita punya kelebihan, dan apa yang membuat kita dibayar dari yang kita output, yang kita lakukan gitu kan. Di mana pembayaran itu sangat tergantung dari apa yang dunia butuhkan. Seperti itu. Jadi bekerja dengan passion itu salah satu aspek saja menurut saya, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi dulu, nanti boleh kita explore lebih jauh. Nah, mungkin ini berapa mindset juga yang saya mau sharing ya.
mindset ini saya dapatkan dari most of it dari Stephen Covey sebenarnya. Karena saya dari zaman kuliah sudah mempelajari hal ini, dan kemudian saya awal bekerja, kebetulan masuk di salah satu grup perusahaan Astra, dan ini menjadi salah satu basic mentality-nya. Jadi saya dapat training ini, dan ini yang masih melekat di saya, dan ini saya mau sharing ke teman-teman semua gitu ya. Jadi dari Stephen Covey itu, yang pertama, ini saya selalu suka nih, dan masih sampai sekarang saya selalu gunakan dan selalu sharingkan, bahwa dunia ini adalah tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita get, apa yang kita dapatkan itu didapatkan dari apa yang kita lakukan. Kan seperti itu ya. Apa yang kita lakukan itu sangat tergantung dari apa yang kita lihat. Bagaimana cara kita melihat? How do we see? See bukan melihat secara visual saja ya, tapi bagaimana mindset kita, bagaimana paradigma kita sebenarnya tepatnya ya. Melihat terhadap segala sesuatu, dan sehingga membuat kita akan bersikap seperti apa. Nah, see do get ini simpel sekali. Jadi kalau kita belum dapatkan apa yang kita dapatkan saat ini, mungkin kita belum review bagaimana cara kita melihatnya. Itu dulu mungkin sebenarnya dari konsep ini seperti itu. Dan kalau mungkin yang Muslim, see ini kalau saya menerjemahkannya adalah niatnya apa sih gitu kan. Nawaitunya apa nih kita melakukan sesuatu gitu ya. Karena kalau niatnya nggak benar, mungkin dunia nggak benar juga jadinya gitu ya. Jadi si ini kalau menurut saya bisa terjemahkan dari pemahaman saya pribadi, saya menerjemahkan sebagai niat, itikat, kan seperti itu. Jadi itikat yang benar itu kita akan melakukan sesuatu, do dengan sepenuh hati, regardless kita suka atau tidak suka sebenarnya kan. Regardless kita passion atau tidak passion. Kalau sudah kita niatkan nawaitunya kita selesaikan, kita selesaikan. Jadi paling penting adalah bagaimana cara kita melihat. Itu mungkin mindset pertama yang saya tawarkan ke teman-teman semua. Yang kedua, paling penting juga bahwa ya tidak ada shortcut gitu ya. Pertumbuhan, perkembangan itu pasti membutuhkan usaha, pasti membutuhkan variabel waktu. Even makan mie instan pun juga butuh proses kan gitu kan ya. Kan kecuali kita mau makan langsung sama plastiknya gitu ya. Tapi mie instan saja it takes proses gitu ya. Tidak instan juga sebenarnya. Jadi semuanya pasti butuh waktu, butuh investasi, dan hal yang semakin besar, hal yang semakin great thing yang kita mau bangun itu, masterpiece yang kita mau bangun, pasti butuh effort dan waktu yang lebih besar. Dan yang paling penting kita harus selalu ingat bahwa ya kita hanya bisa memetik apa yang kita tanam, gitu kan ya. Kita tidak mungkin bisa memetik hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kayak tadi misalnya Mas Adri bisa memenangkan kesempatan tadi itu karena mungkin dia tanpa sadar sudah menanam nih, ya kan, benih-benih belajar bahasa Inggrisnya. Tadi saya baca ada yang di rumah bahasa Inggris sama istrinya, anything gitu kan. Tapi ketika kesempatan datang, yang paling siaplah yang menang, ya kan, gitu. Jadi yang paling penting itu lesson-nya sih nih, tidak mungkin yang baru belajar bisa mengalahkan orang yang sudah investasi waktu sudah lebih lama. So there is no shortcut, dan you only reap what you sow. Kalau tidak pernah menginvestasikan apapun, ya jangan berharap dapat apapun, gitu kan ya, kan seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini karir nih, sebenarnya apa sih? Kalau saya bilang karir itu adalah berpikirnya apa yang kita ingin kontribusikan gitu kan ya. Karena ini kelas ekonomi sebenarnya paling gampang, apa yang kita ingin kontribusikan dan bagaimana dunia ini membeli kontribusi kita kan gitu ya. Jadi itulah karir sebenarnya. Teman-teman mau berkarir di mana? Teman-teman mau kontribusi di mana? It's two different thing dengan kalian mau kerja di mana gitu. Kerja di mana itu one thing gitu kan. Tapi apa yang kita mau berikan, apa yang kita mau kontribusikan, itu sebenarnya karir gitu ya. Nah ini, ya simpelnya adalah pengembangan karir itu proses yang terus-menerus gitu kan ya. Is a journey, gitu kan, perjalanan bagaimana kita memanage kehidupan kita, karir kita, ya kan, yang bukan hanya dalam organisasi harusnya ya. Jadi semua aspek kita itu, karena karir itu tidak, kadang orang bilang Pak, saya memikirkan karir atau keluarga.
Kalau saya melihatnya itu satu kesatuan harusnya yang saling mendukung seperti itu. Jadi karena karir itu bukan hanya bukan hanya di kantor ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa secara keseluruhan kalau ada masalah di rumah tangga juga pasti terus di kantor juga masalah kan gitu kan ya. Pasti pusing lah. So sebenarnya karir itu adalah bisa memanage semua aspek-aspek itu. Mungkin sharing sedikit misalnya. Saya kerja di pertambangan, di mana saya mungkin hampir 10 tahun karir saya awal itu di lokasi terpencil gitu kan ya, di pelosok Kalimantan, di Sulawesi. Istri saya ikut terus gitu kan ya, contoh seperti itu. Artinya kan ya saya memilih untuk kita menjalani karir bersama-sama dan dia mensupport saya untuk bisa tinggal di remote area, contoh seperti itu. Mungkin saya tidak bisa punya karir yang bagus saat ini kalau keluarga saya berantakan, something like that. Jadi karir itu mohon dilihatnya juga nanti itu perjalanannya bukan hanya satu aspek hidup saja, tapi itu keseluruhan hidup gitu kan. Karena kita sebenarnya manusia ini kalau dalam platform kerja, ketika ada masalah di rumah tangga atau di luar atau dimanapun, pasti kinerjanya tidak akan bagus. Itu seperti itu poinnya, gitu ya. Jadi saya menawarkan teman-teman semua melihatnya bahwa karir itu bukan hanya saya mau kerja apa ya, enggak, tapi keseluruhan paketnya lah. Gitu. Nah, kalau mengenai karir planning ini gitu kan, nah ini karir planning itu, yang namanya perencanaan itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kita sering ngomong kan, perencanaan itu karena kita, resource yang paling berharga kita apa? Waktu sebenarnya kan. Coba bayangkan kalau buat planning, pasti terkait waktu, betul nggak? Salah satu resource paling utama waktu, berapa lama kita mau selesaikan, kapan, segala macam, tapi variabel waktu ini, kalau orang Yunani itu melihat waktu ada dua ya, ada waktu kronos atau kronologi, misalnya ada berjalan terus-menerus dari masa lalu, berjalan sampai masa depan, dan sekuensial. Satu lagi paling penting ini sebenarnya, melihat paradigma waktu dari sisi kairos. Kairos itu kehendak. Itulah planning. Kalian mau menyelesaikan apa, kapan itulah kehendak. Kapan kita mau selesaikan. Itulah masuk planning dan itulah masuk kehendak. Dan masalahnya, yang paling penting adalah ketika waktunya tiba, kita betul-betul melaksanakan itu tidak. Banyak hal orang itu membuat rencana, tapi ketika eksekusi tidak jalan ya dengan segala alasannya. Misalnya besok ada yang merencanakan nggak besok pagi habis subuh olahraga misalnya gitu. Tiap hari ada yang buat rencana seperti itu nggak? Setiap hari dieksekusi nggak? Pertanyaan berikutnya seperti itu. Kalau tidak, berarti rencana ya tinggal rencana. Karena hasil itu hanya bisa didapatkan ketika dieksekusi. Ya kan? Dan eksekusi itu di masa apa? Di masa present saat ini. Ini kita lihat ya, kalau bahasa Inggris itu pasti kan past, present, future. Nah, kita mindset-nya dibuat seperti itu juga. Kita punya masa lalu, saat ini, dan masa depan. Itu mindset itu dulu paling penting. Di bahasa Indonesia kebetulan tidak ada mengenal masa lalunya berubah, masa sekarang dan ke depan. Tapi bahasa Inggris dengan sangat tegas memisahkan itu. Dan mindset-nya jelas bahwa is present, is hadiah, saat ini hadiah. Apapun yang bisa kita lakukan saat ini adalah di saat ini, gitu kan ya. Yang berlalu ya sudah berlalu, yang akan datang pun nggak bisa kita apa-apakan. Tapi dari konsep tadi, you reap what you sow, sebenarnya segala sesuatu itu tergantung dari apa yang kita lakukan di present kita, di hadiah kita ini, waktu yang dihadiahkan oleh kita ini kan seperti itu. Dan kita selalu punya, dalam misalnya sudah merencanakan nih, saya mau besok pagi mau olahraga, ternyata kemudian saya tidak mengeksekusinya, dengan alasan mungkin ada hujan, ada ngantuk, segala macam. Nah itu balik lagi, bahwa itu adalah pilihan kita masing-masing. Dan kita sebenarnya dalam merencanakan dan kemudian melakukan eksekusi dari perencanaan itu, kalau kata Covey selalu punya yang namanya freedom to choose. Bisa memilih nih, jadi bukan, hujan gue mau nggak olahraga, misalnya. Yaitu pilihan juga, memilih tidak mau olahraga karena hujan. Nah, pemahamannya paling penting, bahwa kita sebenarnya punya kemampuan untuk memilih, sehingga kita tidak dikendalikan oleh cuaca, oleh orang lain, oleh apapun gitu ya. Karena kita punya kemampuan untuk memilih sikap pada saat apa yang kita rencanakan dilakukan apa tidak.
Jadi planning itu sangat mudah. Yang susah itu adalah konsisten dan disiplin dalam melakukannya. Kalau kata ini kan, jadi all we have to decide is what to do with the time that is given us. Jadi present ini waktu dikasih buat kita nih sekarang nih. Apa yang kita melakukan di waktu ini? Itu yang akan menentukan yang kita tanam, kita investasikan, yang kita akan memetiknya mungkin setahun 2 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi semuanya butuh proses waktu kan. Seperti itu. Jadi ini saya mau sharingkan bahwa dalam planning itu sangat mudah buat rencananya. Membuat rencana 5 tahun ke depan, gampang itu. Wah, tahun depan saya mau ini. Yang sulit adalah ketika datang waktunya, ya apakah kita mengeksekusi sesuai dengan planning yang kita konsisten dengan apa yang kita planningkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Materi kurikulum vitae. Kalau saya sih melihatnya kurikulum vitae itu lebih ke bagaimana kita menjelaskan diri kita, gitu ya. Oke, sini bilang kan. Jadi kurikulum vitae itu perjalanan hidup. Kita melihat perjalanan kita sendiri, ya kan, yang tertulis dalam bentuk tertulis, gitu kan. Apapun yang kita telah capai, award, gitu kan, pengalaman, mungkin juga kegagalan, apapun itu sebenarnya akan bisa menunjukkan siapa kita, kan gitu kan. Intinya kan dulu kan. Karena CV ini nanti akan digunakan buat apa sebenarnya di perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu, dia itu ketika sourcing, CV itu hanya di tahap sini nih, di application review. Bayangkan CV-nya, satu posisi itu mungkin bisa ribuan yang masuk gitu kan ya, untuk direview oleh perusahaan. Nah, ini baca dulu nih, bahwa akan banyak masuk. Yang dicek apa? CV review itu sendiri. CV review apa? Perjalanannya, pengalamannya, experience-nya sesuai nggak dengan perusahaan. Kemudian background check. Kalau udah pengalaman pasti dicek tuh di perusahaan sebelumnya, perilakunya seperti apa gitu kan ya. Dan saat ini juga perusahaan juga mengecek social media reference ya gitu ya. Jadi kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, sekarang mungkin bisa juga dibilang jempolmu harimaumu gitu kan ya. Jadi posting status, posting apapun di media sosial itu menjadi sesuatu yang juga memperlihatkan siapa kita gitu ya. Jadi itu beberapa yang terkait CV itu hanya di tahap sini. Akan menentukan teman-teman CV itu apakah akan lanjut ke proses psikotes, interview itu masih panjang gitu kan. Jadi CV itu hanya salah satu aspek saja untuk dari perusahaan melihat siapa yang akan layak untuk lanjut dengan kualifikasi dasar lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu. Jadi CV itu bukan segalanya. That's my point gitu ya. Nah, CV itu bukan untuk dapat pekerjaan, CV itu untuk kita bisa dipanggil interview. Itu mindsetnya. Jadi kalau CV-nya udah bagus, belum tentu dapat pekerjaan juga, karena akan bersaing dengan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi saya menyarankan untuk lebih fokus ke tadi pengembangan diri, investasi, dan apa yang kita mau capai selama kita perjalanan hidup ini gitu kan ya. Karena yang ditulis di CV itu ya harus sesuai dengan kenyataan gitu kan ya. Tidak bisa bohong-bohong. Kalau bohong udah pasti parah lah, pasti langsung di reject lah ya seperti itu. Nah, saya mau sharing saja teman-teman kan dari SMA. Ini perjalanan hidup saya gitu kan ya. Jadi bukan bentuk CV, perjalanan hidup saya sebenarnya. Saya SMA itu kelas 1, kelas 2 hampir tidak pernah sekolah. Saya banyak yang bertanding dan berlatih karate, sehingga saya juga ya tidak sekolah, banyak bolos sekolah gitu. Dan zaman dulu ketika pertandingan harus naik kapal laut yang sekali pertandingan bisa 2-3 minggu gitu kan ya perjalanannya. Jadi perjalanan hidup saya seperti ini gitu kan. Saya hobinya olahraga, karate, dan ketika saya berhenti itu ketika kelas 3 SMA, orang tua saya, ibu saya manggil, kamu mau jadi atlet terus atau mau jadi profesional gitu kan ya. Dan saya memutuskan jadi profesional, saya berhenti, dan saya fokus untuk kuliah. Begitu saya masuk kuliah pun, saya kuliah di Surabaya, dari Makassar ke Surabaya, saya aktif di kegiatan macam-macam inilah gitu ya. Dan ini semua yang saya lakukan sebenarnya teman-teman. Saya mau menunjukkan saja bahwa ini yang saya tanamkan, apa yang saya tanam benihnya ketika saya di SMA dan kuliah, ternyata bermanfaat bagi saya ketika saya masuk ke dunia kerja di tahun 2000. Jadi saya keterima di misalnya BHS Tech pada saat itu, saya bisa bilang sebenarnya karena
banyak hal yang saya pelajari dari non kelas gitu kan ya, bukan hanya di kelas gitu. Dan kemudian setelah bekerja tentunya saya lebih banyak belajar, lebih banyak bekerja, lebih banyak networking, dan akhirnya selama 2 tahun inilah perjalanan saya. Kira-kira sih CV itu seperti ini. Ini bentuk dalam presentasinya ya. Tapi kalau orang kita lihat di sini sebenarnya potongannya adalah ini tahun 2000 ini adalah ketika saya mulai lulus sebagai sarjana hukum. Dan disinilah saya betul-betul bersaing di dunia kerja, di dunia nyata gitu kan ya, dengan presiden-presiden yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah saya bisa lolos di proses-proses seleksinya, dan kemudian saya setelah lolos, saya pun masih bersaing terus nih teman-teman, sampai di level ini pun juga masih terus bersaing sebenarnya seperti itu. That's just life kan gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi solusi itu apa sebenarnya itu kan dia simple aja. Yang jelas fokusnya kita menceritakan tentang diri kita itu seperti apa, pendidikan itu pasti, experience kalau ada atau achievement, terus ya kita tuh menunjukkan paling penting adalah apa yang bisa kita berikan ke organisasi yang kita mau tuju gitu ya. Sesuai nggak sih skill set saya atau kompetensi saya untuk ke perusahaan yang saya mau tuju gitu. Dan fokusnya adalah bukan saya jagonya, tapi fokusnya apa yang saya bisa kontribusikan ke organisasi atau ke dunia atau apapun yang kita mau melangkah. Ini juga saya mau sampaikan ya tadi, karena planning apapun itu adalah banyak hal terkait dengan waktu, jadi jangan sia-siakan waktunya, putuskan apa yang mau dilakukan di present, ya kan, dan harus apapun yang kita mau capai, apapun yang kita mau planningkan itu jauh-jauh hari dipersiapkan, seperti itu. Dan yang kedua, fokuslah ke kira-kira kita akan memberi impact atau kontribusi apa ke organisasi yang kita mau masuki. Dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri, improving gitu ya. Dan di setiap kesempatan, setiap waktu, putuskanlah untuk memberikan terbaik. Sekali lagi, yang paling penting ya, belief systemnya adalah kita tidak ada shortcut, dan kita hanya bisa memetik apa yang kita tanamkan. Oke, yang terakhir, ini saya dapatkan di tahun 2000, saya ikut training, waktu itu ada namanya training Asia World, leadership training. Intention is more important than action. Jadi, menurut saya ini yang tadi ya, C is more important than action. Tolong kita selalu mengklarify niat kita, how to see kita terhadap apapun yang sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi, kalau di Islam juga ada kan inamal amalu biniat gitu kan. Jadi segala sesuatu kan tergantung dari niatnya. Jadi tolong teman-teman selalu di-clarify. Saya niatnya apa sih gitu ya dalam melakukan ini? Saya niatnya apa sih mengajar? Saya niatnya apa kerja? Niatnya apa sih melakukan sesuatu? Kalau sudah niatnya jelas dan clear, saya rasa kalau menurut saya sih ya, boleh beda pendapat. Kita tidak perlukan passion lagi sebenarnya gitu. Karena kita udah niatin gitu. Dan berniat dan bertekad melakukan, mau susah, mau senang, ya kita pasti akan lakukan. Saya pikir itu mungkin yang saya bisa sharingkan. Semoga ada manfaat dari cerita saya tadi. Silakan, thank you Mas Bayu. Saya tutup dulu mungkin presentasinya, silakan. Oke, teman-teman menarik banget nih. Ada 2 hal yang saya dapatkan dari sini. Yang terakhir, yang sebelum penutupan ya. Kita harus meluruskan niat dulu, clarify. Ibaratnya niat kita, umpamanya kita di sini sebagai pengajar ya, niatkan kita sebagai mendidik. Dan teman-teman sebagai pelajar juga diluruskan niatnya. Niatnya apa sih? Belajar yang pasti ya satu ya, untuk memperbaiki taraf hidup, karena yang namanya belajar itu dilakukan seumur hidup gitu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang selalu siap. Kita nggak pernah tahu kesempatan itu datang kapan, teman-teman. Jadi prepare yourself gitu. Ketika change atau kesempatan itu datang, teman-teman bisa langsung ambil kayak gitu. Oke. Setelah sesi ini kita bisa lanjutkan ke sesi yang lain, yakni karena tadi udah bahas sedikit tentang CV ya Pak ya, kita intip-intip CV.
kita akan bahas mengenai CV dari teman-teman. Jadi kemarin teman-teman sudah saya minta untuk untuk mengumpulkan CV mengenai, walaupun ini tugas sekolah, tapi paling nggak teman-teman di sini sudah belajar mengenai bagaimana CV untuk pekerjaan formal dan informal. Kemarin saya ajarkan seperti itu, Pak. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman ini mau apply sebagai desain grafis, apakah CV-nya itu harus seformal ketika dia mau daftar sebagai akuntan gitu. Kemudian sebaliknya, ketika orang desain grafis, CV-nya itu yang mungkin lebih casual, dia mau daftar di tempat yang lebih formal, apakah itu sesuai? Nah, oke, teman-teman, saya kemarin tadi sudah kirimkan link nih ke Pak Hada mengenai CV. Jadi nanti teman-teman harus bersiap, akan ada beberapa CV yang direview oleh Pak Hada. Mungkin ada komentar. Jadi teman-teman, untuk yang CV-nya direview, silahkan untuk dicatat. Ini masukan untuk masa depan teman-teman. Jadi dalam artian, bener banget ya. Saya sudah pernah ngalamin nih. Dalam artian ketika ada ribuan CV masuk, mungkin HR akan melihat dari 1-2 poin di awal. Ini interesting apa enggak? Ini menarik apa enggak? Kalau namanya boring ya mungkin langsung di skip aja gitu. Jadi jangan sampai karena kesalahan CV, teman-teman jadi potensi yang ada tuh terabaikan. Gitu. Oke, silahkan Pak Ada untuk review CV. Iya, boleh. Mas boleh dibukain nggak tadi filenya ya, yang 1-2 file tadi ya? Aku nggak bisa masuk ke tadi soalnya. Oke, Pak. Ada bisa di-share tadi yang ada 2, mungkin kita lihat dulu ya. Kita lihat review CV dulu sebentar. Oke, sebelum ditampilkan juga, sebenarnya tadi saya bilang, pada saat membuat CV, saya tuh selalu memposisikan diri sebagai orang yang melakukan seleksi, gitu ya. Tadi bilang kan, ketika CV masuk itu ada ribuan, teman-teman ya. Dan bayangkan kalau kalian sebagai reviewer, jadi ketika membuat CV itu, kita pasti harus mudah dibaca, simpelnya gitu kan ya. Kemudian informasinya jelas, tentang tadi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikontribusikan, itu dulu kan, experience, pencapaian. Nah, formatnya saya sih mungkin tidak terlalu banyak, tergantung dari industrinya. Yang industri kreatif pasti harus nunjukin, mungkin CV-nya cukup biasa, tapi mungkin bisa menunjukkan hasil kerjanya atau hasil karyanya, bisa juga seperti itu. Tapi CV itu sekarang ini juga banyak dilakukan review dengan teknologi. Jadi itu juga harus dicek teman-teman ya. Kadang-kadang teknologi itu standarnya berbeda dan itu standar aja di CV-nya seperti itu ya. Yang penting datanya bisa di-capture sama teknologi yang melakukan review itu. Jadi sekarang pun HR reviewer pun itu sudah digantikan teknologi. Ke depan pun mungkin ada lagi HR yang review itu. Teknologi semua melakukan. Satu. Yang kedua, banyak juga perusahaan yang melakukan dengan kalian harus memasukkan langsung ke dalam sistemnya mereka. Jadi ada isian, langsung diisi di situ, dan semua langsung diseleksi oleh sistem. Dan yang seleksi sistem itu lolos, itu yang baru masuk ke HR. Jadi HR pun, rekruter pun digantikan sama teknologi, teman-teman, seperti itu. Gitu sih. Boleh Mas, mungkin sering tadi ada 2 CV tadi yang aku... Saya akan mulai share ya Pak ya. Untuk ya, yang boleh. cowok apa cewek dulu tadi? Bapak pilih 2 tadi soalnya. Yang cewek dulu boleh deh. Oke, yang cewek dulu. Itu, jadi soalnya saya lihat sangat eye-catching sekali. Oke. Menarik banget nih yang perlu saya highlight dari kata-katanya. Eye-catching. Nah, eye-catching mungkin teman-teman bisa lihat di sini eye-catching dalam bentuk apa. Jadi jangan bersedih atau mungkin jangan berkecil hati, ini adalah masukan teman-teman secara profesional. Betul. Jadi untuk teman-teman yang direview merasa bersyukurlah karena nggak semua bisa direview oleh Pak Ada. Benar ya Pak ya? Okay. Betul. Enggak, ini ya sama-sama lihat lah ya, nggak ada yang salah benar, semuanya bagus. Cuma ini satu hal ini eye-catching ini gitu kan. Coba kita lihat ya. Oke, Pak. Oke. Jadi di sini adalah untuk CV yang pertama. Oke. Sorry. Oke, ngapain dulu deh. Ya, ini dulu ya. Ada CV-nya Siti Nur Aini gitu kan ya. Good thing-nya tadi lihat fotonya agak menarik ya. Sih posisinya gimana ya? Saya ngeliatnya juga harus miring-miring gitu ya. Satu sisi itu mungkin agak menyulitkan yang lihat gitu kan. Tapi sisi lainnya ini langsung aja ini kok aneh sih fotonya gitu ya. Jadi ada 2 hal. Depends on the industry. Tapi paling nggak saya harus bilang bahwa foto ini, CV ini itu dengan penempatan foto yang seperti ini itu
she's out of the box actually gitu ya. Apakah saya nggak sengaja ya? Tapi saya bilang ini oke gitu kan. Saya mau review ini, saya bilang itu Out of menjadi the satu box hal ya, Pak, yang ya. yes ini kan depends on industrinya ya gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya baru pertama kali lihat CV orang masak seperti ini, jujur ya gitu, saya bilang jujur gitu kan. Saya lihat orang masak fotonya CV-nya ininya ke atas, fotonya ke samping. So itu satu hal dari sisi foto, dari sisi isi, dari sisi yang lain ya isi turit ya kan bisa kita lihatnya tentang saya, dia highlight, kemudian kontak ada jelas, kemampuan mudah dibaca, simple sebenarnya yang lainnya kan gitu ya, dan apa namanya ya pengalaman kerja ada, jelas lah cita-cita ada. Jadi menurut saya dari sisi penampilan yang paling penting adalah satu, mudah dibaca. Cuma saja memang ini yang apa namanya tentang sayanya, fontnya mungkin terlalu kecil, mestinya harus lebih mudah dibaca, ya highlight saja mungkin tentang sayanya, itu supaya ya tadi kita akan, si recruiter itu akan melihat banyak CV ya, jadi di highlight tentang sayanya ini apa ya kira-kira yang di highlight atau apa yang kira-kira menonjol itu di bold, contoh seperti itu. Oke. Atau jadi itu kira-kira seperti itu ya. Kalau lihat kotak-kotak udah oke, isinya tentang saya ini menurut saya terlalu panjang, atau mungkin kalau mau ada yang ingin di highlight yang menarik, yang terkait dengan apa yang mau dituju organisasinya atau posisinya itu di highlight. Kira-kira seperti itu kalau ini. Tapi fotonya is out of the box. That's one thing yang saya mau tunjukkan gitu ya. Gitu. Oke. Di sini Ayan bisa open mic atau open cam, Ayan? Silakan. Oke. Mungkin di sana lagi ada kendala sinyal. Jadi apa yang didapatkan Ayan ini sebenarnya idaman dari semua pencari kerja ataupun orang-orang yang sedang mencari kerja. Apa sih atensi dari HR? Lihat apa sih yang pertama? Dari fotonya. Nah, saya baru tahu ternyata bisa juga menarik perhatian dari foto. Nah, ketika nanti Ayan nih udah dapat perhatian atau atensi dari HR, tinggal di highlight. Highlight apa sih? Semacam kayak skills-nya atau mungkin prestasinya. Jadi ketika udah dapat atensi, tunjukkan prestasi. Kayak gitu ya Pak ya mungkin tadi. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah dari mungkin dari fontnya. Harusnya lebih mudah untuk dibaca. Secara tampilan ya menurut saya sama seperti Pak Hada, udah menarik tapi akan lebih baik kalau mudah dibaca gitu. Jadi Ayan udah bagus nih, tinggal tadi masukan dari Pak Hada, silahkan untuk diaplikasikan gitu. Oke Pak Hada, kita lanjut langsung ke selanjutnya atau bagaimana nih? Yang selanjutnya lanjut dulu, selanjutnya boleh yang tadi satunya lagi. Oke, berarti kita lanjut ke CV punya Muhammad Danang. Oke, silahkan Yes, Pak. ini juga yang saya melihat ini pesannya adalah yang paling serius buat CV dia. Oke, benar. Karena oke, Danang paling serius nih. dari yang lain, menurut saya dia paling telaten bikin CV gitu ya. Fotonya pun dia taruh yang penempatannya oke, komposisinya oke, dan ya tadi eye catching juga ngelihat oke gitu kan ya, sehingga kita pengen melihatnya. Nama jelas, fotonya oke, profesional, dan apa ini fontnya udah bagus ya, profil lebih terbaca kan ya, fontnya sama nih sebenarnya. Misalnya menyukai tantangan kreatif, itu mungkin tantangan kreatifnya di bold gitu ya. Jadi orangnya apa sih? Oh dia tantangan kreatif, oh dia inovatif. Jadi ada beberapa hal yang di highlight ketika kita agak panjang tulisannya, itu bisa di highlight atau dibuat poin-poin seperti itu. Milih fontnya oke gitu kan ya. Dan ini format yang menurut saya serius enough untuk bikin TV, sehingga saya juga melihat ini menurut saya perlu mereview, dan menurut saya yang dari yang lainnya ini yang oke gitu ya, untuk kita lihat sama-sama nih. Dia keahlian, dia sudah pakai apa namanya bar gitu kan, jadi simple, orang tidak perlu kalian jago apa sih misalnya gitu. Oh dia mengklaim video makernya jago banget tuh gitu kan misalnya kan. Dream apa itu, desain grafisnya, skillnya ini segala macam. Nah ini menurut saya oke ya pemilihan. Ngelihatnya enak lah gitu kan, gitu menurut saya sih ya, seperti itu. Yang lainnya apa namanya, tinggal gini ya, yang satu hal yang saya mau sampaikan ketika nulis keahlian,
Misalnya video maker nih, itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nih gitu kan. Itu harus bertanggungjawabkan ya, itu aja poinnya. Itu harus bertanggungjawabkan. Kita menulis 9. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan ketika dalam proses selanjutnya itu dilakukan interview langsung atau uji kompetensinya, kan seperti itu. So, ini harus hati-hati nih ketika menulis keahlian. Pesan saya adalah kita harus jujur. Nah, CV ini paling penting adalah kejujuran. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau bisa, bilang bisa. That's it. Karena satu hal yang kita mau lihat juga adalah kalau misalnya kandidat itu sudah dari CV-nya saya tidak jujur, itu udah pasti langsung down, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi dari format CV, Danang bagus bikinnya, dia foto pun dia crop, dia ini, so it takes effort lah ya dalam membuat CV-nya. Jadi menurut saya seperti itu. Gitu, Mas Bayu. Keren ya. Saya juga sependapat dengan Pak Adan. Dari CV yang paling full ya punya Danang. Dalam artian, saya malah baru tahu ya ada CV yang background-nya itu bisa di-crop langsung ke badan, kemudian dari secara appearance ya, fresh gitu ya. Ibaratnya kayak, wah, saya punya interest buat baca CV ini gitu. Kemudian dari penempatan nama, nomor kontak person, kemudian dari keahlian. Nah, teman-teman seperti yang kemarin saya ajarkan juga untuk keahlian, nah, teman-teman harus hati-hati nih. Pertanggungjawabannya apa? Kok bisa barnya segitu, kemudian barnya berkurang. Nah, mungkin Pak Ada kemarin saya sempat ajarkan ke teman-teman. Mungkin kalau di LinkedIn itu ada fitur keahlian. Bisakah kalau kita ambil patokan dari situ, Pak? Atau mungkin dari sertifikasi yang lain? Kalau ya sebenarnya kalau keahlian ini sebenarnya paling aman sih dari sertifikasi yang lain ya, sertifikasi ya. Karena gini, paling baik kalau self claim kan gitu kan. Oh, gue jagoan nih gitu. Biasanya jagoan sih ngaku jagoan gitu kan. Nah, itu harus ada pengakuan dari yang lain lah, certified. Misalnya lebih baik video maker, oh saya certified atau saya pernah course di mana sampai level apa, misalnya gitu kan ya. Misalnya bahasa Inggris misalnya, nggak usah ngaku jago, saya fluency, tapi mungkin saya pernah course sampai di level mana, atau punya TOEFL berapa, atau punya IELTS berapa. So it's so memang certain level yang direcognize semua orang nih gitu kan gitu. Lebih aman sih kompetensi atau keahlian itu adalah yang direcognize oleh pihak lain yang certified gitu. Oke, jadi untuk masukan Gitu. untuk Danang gitu, make this thing certified seperti make a video. Jadi kamu bisa ambil kursus mungkin yang dimana make video maker yang bagus kayak gitu, desain grafis, kemudian fotografi. Ketika ini udah disertifikasi oleh ahli, nah kamu bisa lebih pede saya katakan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti apply di suatu perusahaan. Ataupun mungkin ketika nanti kuliah ada portofolio tuh, nah bisa ini jadi. Betul. Nah, baru saya mau sampaikan juga sekarang ini untuk yang dunia industri kreatif sebenarnya itu banyak hal yang bisa menunjukkan hasil karyanya kan seperti itu kan ya. Misalnya nih dia ngomong video maker jago nih, berapa banyak video dia buat, dia show di mana, di YouTube, dia show di Instagram, dimanapun, showing aja di situ, di sini masuk di situ linknya gitu kan ya. Jadi apa namanya, saya video makers, silakan lihat karya saya gitu kan. You decide deh gue jago apa enggak kasarnya gitu loh ya. Gitu dong gitu kan. Jadi itu sangat di industri kreatif seperti itu. Sebenarnya dunia kerja kayak pada akhirnya ketika sudah menjadi profesional, tadi mungkin saya mau sharing sedikit, saya memang kerja masuk melamar pekerja itu hanya 2 kali. Ketika fresh graduate, kemudian yang masuk ke Bravo. Setelah itu saya tidak pernah melamar kerja, tapi saya ditarik oleh mantan bos saya atau di-recognize. Kenapa? Karena mereka sudah nggak lihat CV saya lagi. Yang mereka lihat adalah hasil kerja saya, output saya, kan seperti itu ya. So let's let your masterpiece talk by itself gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih klaim nih saya video maker 10, nggak usah klaim 10, lu tunjukin hasil karya lu gitu kan. Sekarang banyak kok medianya, mau YouTube, mau IG, mau apa, misalnya tuh desain grafis, tunjukin aja desain grafis kalian. Ini loh desain grafis saya. You can see my desain grafis di LinkedIn atau di, mungkin saya nggak tahu, ada juga mungkin web yang khusus area itu ya, atau dimanapun itu. Jadi biarkan hasil karya itu berbicara lebih banyak daripada CV kalian. Seperti itu. Menarik banget nih Pak Adam.
Berarti Danang mungkin masukan yang bisa saya resume dari apa yang dikatakan Pak Ada tadi. Mungkin setelah di keahlian itu di bawahnya adalah link portofolio. Jadi kalau buat video mungkin bisa dikasih link YouTube-nya. Kemudian kalau desain grafis mungkin bisa dikasih Google Drive yang berisi desain-desain mungkin dari Corel Draw kayak gitu ya Pak ya, atau mungkin Canva. Kemudian yang fotografi Yes. mungkin bisa diisikan dengan drive Google Drive yang isinya itu hasil jepretan Danang. Wah, sungguh-sungguh masukan yang bagus nih Pak. Jadi selamat nih untuk Aen dan Danang udah bisa direview. Gitu. Nah, teman-teman setelah sesi review CV dari dua orang yang beruntung ini, kita sekarang akan lanjut ke sesi tanya jawab. Gitu. Nah, silakan teman-teman sampaikan pertanyaannya, bisa langsung open mic, open cam, atau mungkin lewat chat. Kalau saya sih lebih sarankan teman-teman open Cam boleh. Ya, Oke, siap. silakan teman-teman, atau mungkin dari rekan Bapak Guru yang ingin bertanya, apapun nih, mumpung ada Pak Hadan, profesional SR. Silakan, teman-teman, Bapak Ibu Guru maupun para siswa, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan apapun. Nah, sembari menunggu pertanyaan masuk nih Pak, saya ingin tanya dulu deh. Nah, teman-teman ini kan saya persiapkan untuk menata masa depan gitu. Saya kemarin sempat lihat teman-teman buat cari mengenai pekerjaan yang akan survive di 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian saya akan juga masukkan mengenai kalau resesi, pekerjaan apa sih yang masih aman kayak gitu, Pak. Nah, mungkin nanti bisa dijawab setelah ini ya, Pak ya. Jadi resesi itu pekerjaan apa, kemudian 5-10 tahun lagi biar teman-teman ini punya informasi itu harus kemana. Oke, ada pertanyaan nih dari Pak Adri ya. Oke. Nah, gitu aja dulu nih Pak. Kalau pertanyaan dari saya tadi Pak. Gimana sih Pak cara melihat? Yang tadi dulu. Oke, sebenarnya ya tadi perubahan itu pasti ya. Satu hal seperti itu. Pekerjaan apa yang masih ada sebenarnya kita sadar nggak bahwa saat ini, mungkin kasih contoh ya, kita kalau bepergian kemana-mana selalu menyalakan Google Maps, betul nggak? Oke, betul. Betul nggak? Betul nggak? Itu contoh lah ya, bahwa saat ini dulu yang ahli membaca arah atau driver segala macam tidak perlu lagi, yang bisa menguasai daerah, yang penting ada sinyal dan ada Google Map. Contoh seperti itu ya. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang itu banyak pekerjaan, saingannya itu bukan dengan orang lain. Itu yang pertama, teman-teman. Pekerjaan itu berubah saingannya dengan teknologi. So, hampir semua pekerjaan yang repetisi, pekerjaan yang berulang-ulang dan tidak membutuhkan kreativitas yang tinggi, itu sudah digantikan dengan teknologi. Dulu mungkin kalau bayar tol, kita selalu bayar ada penjaga tolnya. Sekarang sudah nggak ada, gitu kan ya. Parkir juga sama, dulu ada bayar parkir kembalian, sekarang nggak ada. Bisa kebayang nggak sekarang itu percetakan uang yang peruri ya, itu mungkin sekarang lagi pusing ya, karena sekarang semua orang sudah nggak bawa uang, semuanya cukup bawa QR code atau GoPay atau anything pay yang semuanya online gitu kan ya. So dunia berubah. 5 tahun ke depan seperti apa? Menurut saya akan trennya semuanya berubah ke teknologi. Pekerjaan yang non kreatif akan digantikan oleh teknologi. Jadi teman-teman harus selalu siap belajar karena yang dipelajari sekarang ini mungkin tahun depan dua tahun depan sudah berubah. Saya jujur juga saat ini dengan kondisi COVID 2 tahun ini perubahan sekian cepat, agak susah memprediksinya nih, Mas Bayu ya. Terus kemudian resesi pun, saya mau bilang gimana ya, pekerjaan apa yang masih stay, saya bilang sih mungkin pekerjaan yang, mungkin saya gini deh, saya selalu, salah satu lagi adalah kita fokus ke yang bisa kita kendalikan, kan gitu ya. Saya juga dengar resesi itu pasti ngeri, tapi itu tidak bisa saya kendalikan gitu kan ya. Tapi yang pasti bahwa kesempatan itu pasti selalu ada. Nah, yang paling siap nih, paling penting adalah kita selalu siap untuk belajar, gitu kan ya. Selalu siap berubah, gitu. Mungkin bahwa Bu Guru dulu ngajarnya kan
Selalu on class, sekarang selama 2 tahun harus belajar dengan mengajar melalui Zoom atau digital gitu ya. Pasti kan beda juga kan ya, kan seperti itu. Jadi semua akan berubah dalam setahun 2 tahun dan akan didrive dengan teknologi. Yang kedua, pekerjaan rutin, administratif rutin, yang mechanical rutin itu akan tergantikan semua. Jadi kalau teman-teman tidak belajar untuk berpikir yang istilahnya apa ya, berpikir yang lebih tinggi, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi, itu akan digantikan. Foto aja sekarang, dulu mungkin kita motret pakai kamera apa namanya, yang DSLR harus ngeset dulu segala macam. Sekarang pakai HP, hasilnya udah sama. Jadi keterampilan dulu yang jago motret pakai kamera DSLR atau SLR itu pun sekarang sudah digantikan oleh kamera gitu kan ya. Nah, itulah teknologi semua. Saya tidak bisa prediksi 5 tahun ke depan. Yang jelas, yang saya tahu bahwa kerjaan-kerjaan yang rutin, yang administratif, itu udah pasti akan tereliminasi oleh teknologi. Nah, pekerjaan baru akan ada, tapi pekerjaan baru itu menuntut kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kemampuan yang tidak bisa mungkin bahasa gini deh, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi itu yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi hampir semua pekerjaan yang bisa diteknologikan akan digantikan semua. Ada yang suka pakai Spotify nggak di sini ya? Ada yang suka pakai Spotify nggak teman-teman? Jadi ada nggak? Silahkan. Kalau ada, kita bisa bayangkan itu kita saya disuggest event lagu, film, apapun, Netflix, apapun itu semua, kita kadang-kadang sudah tidak berpikir lagi kan mau nonton apa, tapi direkomendasikan oleh providernya gitu ya, dengan data-data yang dari kita gitu, bayangkan. So, kemampuan kita berpikir mengambil keputusan saja sudah mulai diambil alih oleh teknologi. That's what I mean gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak berpikir lebih tinggi lagi, lama-lama kita dikendalikan oleh teknologinya. Gue mau dengar lagu apa? Muncul rekomendasi. Gue nonton apa? Direkomendasi oleh Netflix, segala macam. Kita nggak tahu diri kita sendiri, kadang-kadang bahayanya seperti itu ya. Dan semua akhirnya kita dikendalikan oleh teknologi tersebut. Gitu ya. Dan semua pekerjaan, kalau kita nggak hati-hati, kita akan digantikan sebenarnya kan dengan teknologi itu. Gitu. Contohnya seperti itu sih. Jadi belajar terus deh, gitu kan, lihat-lihat semuanya. Saya tidak bisa prediksi terlalu jauh. Yang pasti saya tahu pasti trennya sekarang bahwa yang di personal kita saja, kita mau belanja sekarang ya, mau makan aja pakai apa? GoFood gitu kan ya. Mungkin ibu-ibu tidak perlu bisa masak karena tinggal pesen gitu kan. Masaknya pakai jempol, contohnya itu pekerjaan memasak sudah hilang juga gitu kan ya. So banyak hal yang akan tergantikan dan tidak perlu takut menurut saya sih, tapi yang penting tadi bahwa kita selalu belajar dan siap berubah seperti itu ya. Itu aja, saya nggak mungkin tidak bisa terlalu jauh nih Mas Bayu ya. Oke. Karena Jadi, gitu. Oke, jadi teman-teman kalau boleh saya garis bawahi tadi yang dibilang oleh Pak Hada adalah kita harus selalu belajar satu. Yang kedua adalah adaptif. Jadi tidak bisa diprediksi teman-teman 5 tahun ke depan itu pekerjaan masih survive apa, 10 tahun lebih gitu. Jadi ketika nanti resesi, jadi teman-teman selalu belajar dan adaptif. Dalam artian selalu lihat informasi sekitar, apa sih yang lagi in, apa sih yang udah out atau udah expired. Jadi teman-teman bisa lihat yang in apa gitu. Oke, Pak. Yep. Ada satu pertanyaan masuk nih silakan, dari silakan. Ilyas. Apakah desain CV yang termasuk format, warna, dan font bisa menjadi nilai penambah dalam apply pekerjaan? Nilai penambah mungkin enggak ya. Tapi paling tadi saya sampaikan di presentasi saya bahwa CV ini bayangkan ada beberapa tumpukan atau berapa kalau dia tidak tumpukan email dia harus buka. Dia bukan nilai penambah, tapi dia adalah pintu pertama untuk bisa dilihat, dibaca lebih detail. Poinnya seperti itu ya. Kalau nilai penambah, kalau misalnya CV-nya bagus, formatnya bagus, tapi isinya nggak ada prestasinya juga nggak apa-apain gitu kan. Formatnya bagus, tapi mohon maaf nih, tidak ada keterampilannya juga, ya nggak direkrut gitu kan. So, yang paling penting sebenarnya adalah apa yang bisa kalian berikan ke perusahaan atau ke organisasi itu dulu. Baru kemudian bagaimana menginformasikan itu, gitu ya. Jadi jangan fokusnya ke bagaimana buat formatnya, tapi fokuslah apa yang saya mau isi di CV itu, gitu kan itu. Gitu. Jadi, boleh saya garis bawah ini Pak. Jadi Ilyas, CV itu adalah pintu masuk dulu. Jadi ketika HR pengen tahu tentang kamu, buatlah CV itu semenarik mungkin. Nah,
Nilai penambah atau kualitasnya itu adalah ditentukan dari achieve apa yang kamu sampaikan di situ, apa capaian apa aja yang kamu sampaikan di situ. Gitu ya Pak Arya? Yes. Yes, gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan jika ada yang ingin bertanya, mengingat waktu kita sudah jam 4 lebih. Silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan. Sayang banget loh, ini waktunya dan kesempatannya sayang banget ini. Kalau nggak digunakan sebaik mungkin. Atau mungkin dari Bapak Ibu Guru silahkan jika ada yang bertanya. Dan teman-teman, silahkan. Oke. Nah, mungkin jika masih ada yang ditanyakan ketika sesi sudah selesai, bisa sampaikan lewat saya Pak ya. Nanti bisa saya teruskan ke Pak Ada. Yes. Boleh. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk bincang-bincang kita sore ini di dalam acara Agency Experience dengan tema Plan Your Future, Build Your Career. Jadi teman-teman tadi sudah dapat review tentang beberapa CV yang bagus, menarik, punya AN ya, dan punya Danang, itu menarik dan bagus. Kemudian tadi kita juga sudah dapat pembelajaran mengenai selalu siap, karena kesempatan itu datang kapanpun, jadi kita harus siap. Kemudian purify niatmu. Jadi ketika teman-teman belajar ya harus dimurnikan niat untuk belajar. Ketika teman-teman guru juga bekerja, murnikan niat untuk bekerja. Gitu ya Pak ya? Oke. Mungkin ada kata-kata penutup lain Pak yang bisa ditambahkan? Oke. Iya, saya rasa sih Mas Repar kan belum datang ya. Dan kita nggak bisa memprediksi lah ya. Yang paling penting yang fokus ke present, ke saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, karena ini hadiah yang dikasih ke kita, present ke kita, so kita lakukan terbaik lah di present ini. Itu sih poin saya. Oke, berarti do your best. Oke. Baik teman-teman, mungkin cukup untuk sesi Agency Experience dan pembicaraan kita sore ini. Sampai jumpa di sesi Zoom selanjutnya di SMA Pintar Lasuardi, dan terima kasih saya ucapkan untuk Pak Ada dan teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup sesi Zoom sore ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain. Assalamualaikum. Izin pergi Mas ya. Terima kasih Pak Ada. Makasih. Terima kasih.